Kondisi kesehatan mental remaja di Indonesia kian mengkhawatirkan, di mana berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Peltzer dan Pengpit pada tahun 2018, menunjukkan apabila dari 3.608 remaja Indonesia terdapat 32% remaja perempuan dan 25,6% remaja laki-laki mengalami depresi sedang ke berat. Prevalensi gejala depresi ini pun lebih tinggi dibandingkan kelompok usia lain. Hal ini dikarenakan remaja cenderung masih memiliki self-awareness yang rendah, yang mana ditandai pula dengan kurangnya atensi dan kesadaran terhadap kondisi diri. Hal ini pun tentu sangat mengkhawatirkan sehingga perlu adanya peningkatan self-awareness melalui intervensi efektif yang sesuai dengan karakteristik remaja, yaitu berupa pelatihan dan berbasis teknologi seperti mental health campaign yang dilakukan di sosial media. Menurut Lauder, Wright, and Malinan, pada tahun 2018, mental health campaign mampu memberikan pengaruh kepada individu khususnya dalam upaya meningkatkan kondisi self-awareness dan juga lingkungan sekitar terhadap kesehatan mentalnya. Dewasa ini, hadirnya fitur-filter di Instagram menjadi daya tarik bagi remaja yang mana tercatat pada tahun 2019 bahwasannya Indonesia menjadi pengguna aktif terbesar keempat di dunia dan mencapai jumlah 62 juta. Fitur-filter ini pun tidak hanya menambah kesan artistik namun juga dapat menjadi pembawa pesan suatu kampanye dan media intervensi seperti mental health campaign. Di samping itu, filter ini pun dapat menjadi peluang bisnis sociopreneur lantaran banyak filter creator yang meraup keuntungan dari pertambahannya pengikut akun untuk bisnis endorse. Oleh karena itu, dari permasalahan ini pun, filter Instagram dapat dimanfaatkan sebagai media intervensi berbasis teknologi dalam upaya meningkatkan self-awareness pada remaja. Gagasan penelitian kami ini pun kami namai dengan Positive Vibes Filter, yaitu intervensi yang memanfaatkan filter Instagram untuk melakukan mental health campaign berbasis sociopreneur sebagai media peningkatan self-awareness pada mahasiswa Universitas Diponegoro. Dalam penelitian kami ini pun terdapat rumusan masalah yang akan peneliti kaji, yaitu pertama, bagaimana efektivitas pemberian filter Instagram dengan konsep mental health campaign terhadap peningkatan self-awareness pada mahasiswa Universitas Diponegoro. Dan yang kedua, bagaimana potensi sociopreneur yang diperoleh dari filter Instagram dengan konsep mental health campaign. Dengan demikian, tujuan penelitian kami pun sejalan dengan rumusan masalah tersebut, yaitu 1. Untuk mengetahui efektivitas pemberian filter Instagram dengan konsep mental health campaign terhadap peningkatan self-awareness pada mahasiswa Universitas Diponegoro. Dan yang kedua, untuk mengetahui potensi sociopreneur yang diperoleh dari filter Instagram dengan konsep mental health campaign. Penelitian ini merupakan penelitian eksperimen psikologis dengan desain penelitian pre-post-test single group design yang mana terdiri atas dua variabel, yaitu variabel bebas berupa positive filter dan juga variabel terikat. Kegiatan penelitian ini pun mencakup pemberian pre-test dan post-test yang menggunakan instrumen alat ukur berupa skala psikologi yang telah dimodifikasi dari Navisa tahun 2010 berjumlah 22 item dan koefisien reliabilitas sebesar 0,929 dengan aspek self-awareness menurut Goldman pada tahun 2002. Kemudian dilakukan intervensi atau perlakuan yang mencakup pelatihan self-awareness dan penugasan filter positive vibes. Sampel dalam penelitian ini dipilih secara proporsi, yaitu 7 mahasiswa Universitas Diponegoro dengan karakteristik berupa mengalami rasa kurang peduli dengan kondisi stres selama 2 bulan terakhir, berusia 10-19 tahun, dan juga memiliki Instagram. Proses penelitian ini pun mencakup pembuatan alat ukur, pembuatan modul, dan pembuatan filter. Pada pembuatan modul, materi yang dirancang adalah A+, atau aware and assertive, yang mana bertujuan agar subjek mampu peduli dengan kondisinya dan mampu menceritakannya kepada orang lain. Kemudian materi yang kedua, yaitu positifying ourselves, yang bertujuan agar subjek memiliki rasa cinta pada diri sendiri. Dan yang terakhir yaitu inside out, yang mana agar subjek tidak melakukan toxic positivity. Pembuatan filter ini terbilang cukup mudah yang mencakup perencanaan pradesain, menggunakan aplikasi Adobe Photoshop 2017, dan dilanjutkan penggunaan aplikasi Spark AR dalam pembuatan filternya. Filter yang dirancang mencakup yang pertama, yaitu Positive Vibes Tell Us, di mana berisi tulisan ajakan persuasif dan lagu latar. Filter yang kedua yaitu Positive Vibes Mirror yang disesuaikan dengan materi Positifying Ourselves serta di dalamnya terdapat cermin untuk berkaca, kata-kata persuasif, dan lagu latar. Filter yang ketiga yaitu Positive Vibes Good Friend yang berisi tentang kuis berupa merubah kata-kata yang toksik menjadi kata-kata suportif.
Penelitian ini pun dilakukan selama 19 Juli hingga 1 Agustus 2020, yang mana terdapat 3 materi yang dilakukan selama 3 hari dan juga 3 penugasan filter, yang mana masing-masing satu penugasan menghabiskan waktu 3 hari, sehingga jumlahnya terdapat 3 hari pelatihan dan 9 hari untuk penugasan filter. Dari intervensi yang telah dilakukan, maka data-data kuantitatif yang diperoleh dari pre-test dan post-test akan dianalisis dengan uji per sample t-test. Sedangkan data-data kualitatif yang diperoleh dari buku harian akan dianalisis dengan metode reduksi data. Dari hasil screening yang menjadi nilai pretest, bahwasanya terdapat 3 subjek berada pada kategori sedang dan 4 subjek berada pada kategori rendah. Jumlah ini pun berubah usai diberikannya pelatihan, yang mana menjadi 3 subjek berada pada kategori sedang dan 4 subjek berada pada kategori tinggi. Game score yang diperoleh pada masing-masing peserta pun berada pada notasi G lebih dari 0,3 dan G kurang dari 0,7, yang mana artinya menurut Metzel pada tahun 2008 bahwasanya skor pada notasi tersebut pun menunjukkan intervensi yang dilakukan berpengaruh sedang. Adanya signifikansi ini pun diduga lantaran penggunaan teknologi sebagai media intervensi mampu mempengaruhi remaja untuk mengikuti pelatihan, sesuai dengan Herer et al. Pada tahun 2019 bahwasanya intervensi secara daring dapat memberikan perubahan pada generasi milenial. Lebih dari itu, dari hasil uji per sampel test menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,004 yang mana P kurang dari 0,05 yang berarti HA diterima atau terdapat pengaruh dari filter Instagram dengan konsep mental health campaign terhadap peningkatan self-awareness. Keberhasilan ini pun sejalan dengan penelitian sebelumnya yang telah dilakukan oleh Yulia Sari tahun 2020 serta Putri, Taskia, dan Amelia pada tahun 2019 yang mana remaja menjadi aware usai diberikan pelatihan self-awareness. Peningkatan kondisi self-awareness ini pula didukung dengan adanya praktik mandiri oleh subjek melalui penugasan dengan positive filter yang durasi cukup lama. Menurut McKenzie dalam Yalom dan Les tahun 2005, bahwasanya pelatihan dengan basis penugasan yang durasi cukup lama akan meningkatkan intensitas serta keberhasilan intervensi. Secara kualitatif pula, terdapat tema-tema besar pada buku harian subjek yang diidentifikasi mampu memberikan pengaruh, yaitu subjek mampu memahami dan menerima kondisi diri, serta mampu untuk memperlakukan diri dan orang lain lebih baik. Yang mana hal ini pun telah memenuhi aspek-aspek dari Goleman tahun 2002, yaitu kesadaran emosional, penilaian diri akurat, serta percaya diri. Lebih dari itu, konsep mental health campaign ini pun juga dinilai efektif dalam memberikan pengaruh terhadap publik. Hal ini dilihat dari jumlah impresi yang bertambah dari awal penggunaan filter positive vibes. Menurut Hui, Wong, dan Fu pada tahun 2015, menjelaskan apabila terdapat penambahan partisipan maka kampanye yang dilakukan pun dinilai efektif lantaran mampu menarik simpatik dan kesadaran. Penunjang lain yang membuat intervensi ini berhasil adalah media penghubung subjek dengan penelitian yang optimal dan mudah dikelola. Terlebih di masa pandemi COVID-19 ini yang semuanya harus berbasis daring. Menurut Report et al. Tahun 2019 menjelaskan apabila kunci utama dalam pelaksanaan intervensi secara daring adalah media penghubung yang optimal sehingga seluruh intervensi dapat dipahami dengan baik. Sejalan dengan tinjauan tersebut, maka pelatihan self-awareness yang berbasis daring dengan penugasan filter positive vibes ini pun cukup efektif dalam memberikan intervensi pada subjek. Sehingga berhasil disimpulkan pula apabila hasil dari penelitian kami ini pun berhasil menjawab rumusan masalah yang kami ajukan, yaitu yang pertama, penugasan filter positive vibes dengan konsep mental health campaign ini pun berhasil memberikan pengaruh terhadap peningkatan self-awareness pada mahasiswa Universitas Diponegoro. Hal ini dibuktikan dengan nilai signifikansi per sampel t-test sebesar 0,04 yang berarti HA diterima. Lalu yang kedua, filter positive vibes mampu menggait banyak pengikut akun sehingga berpotensi untuk melaksanakan sociopreneur. Agar semakin banyak remaja yang memiliki self-awareness, maka kami nantinya akan membuat akun Instagram sendiri, yang dimana nantinya akun tersebut akan terdapat filter intervensi dan penjelasan video mengenai filter tersebut yang akan diunggah di IGTV agar semua remaja memahami esensi dari filter tersebut. Dengan demikian, nantinya kami pun dapat menjalankan sociopreneur non-profit yang mana apabila pengikut akun sudah banyak, maka terdapat peluang untuk melakukan kerjasama mitra endorser sehingga uang yang masuk akan dijadikan program pengabdian seperti pencerdasan dan juga pembuatan filter yang lebih mumpuni. Kami pun berharap agar kedepannya penelitian kami ini menjadi gagasan terbarukan dalam memberikan intervensi secara massal. Selain itu, untuk penelitian berikutnya, kami pun memberikan saran diantaranya seperti penjelasan materi yang lebih interaktif, pengajuan filter dengan tenggat waktu lama, serta dapat menambah kelompok kontrol. Mari bersama-sama membangun bangsa ini dengan memanfaatkan teknologi agar Indonesia kuat dan sehat mental.